Mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov memprediksi perang di Ukraina dapat berlangsung selama 2 tahun. Awalnya Kasyanov mengira rencana Vladimir Putin menginvasi Ukraina hanya sebuah gertakan. Namun ia baru menyadari kesungguhan Putin 3 hari sebelum perang diluncurkan. Pada Selasa 14 Juni 2022, 9 pesawat tak berawak Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di daerah permukiman wilayah Kharkiv. Tak hanya itu, rudal yang diluncurkan Rusia juga menghantam 11 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Lebih dari 350 tentara Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu mengenai unit artileri angkatan bersenjata Ukraina, termasuk 3 peleton sistem roket peluncuran ganda Grad di area permukiman. Penerbangan operasional taktis dan militer menghancurkan 101 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. 3 pos komando, 13 tank, dan kendaraan tempur lapis baja juga ikut hancur. Selain itu, sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh sebuah pesawat Ukraina di wilayah Slaviansk. Pesawat yang ditembak jatuh tersebut merupakan pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina. Sebuah helikopter Mi-24 juga ditembak jatuh di wilayah Snigerevka Nikolaev. Rudal balistik Toch-KU yang diluncurkan Ukraina juga dicegat di wilayah Kharkiv. Tak hanya itu, 14 roket Smerch MLRS juga dicegat di wilayah permukiman Donetsk. Setelah terus digempur oleh Rusia, kini Ukraina melakukan serangan balik. Ukraina meluncurkan serangan dan menghancurkan pangkalan militer Rusia yang berada di Klinci, wilayah Bryansk. Dalam video yang beredar, tampak jejak rudal di langit dan asap yang membumbung tinggi. Tentara dan helikopter datang untuk memeriksa kawah bekas ledakan. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni 2022 pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Dikabarkan satu orang wanita menjadi korban ledakan. Dikutip dari dailymail.co.uk Rabu 15 Juni 2022, dari informasi awal bila dilihat di reruntuhan, diduga serangan itu dilakukan oleh rudal Toch-KU. Sebelumnya pada Sabtu 11 Juni 2022, terdapat laporan yang menyebutkan adanya serangan sabotase di unit militer dekat Klinci. Peralatan militer perang Rusia dilaporkan rusak.
Rusia mengungkapkan bahwa saat ini Ukraina banyak menggunakan roket anti-tank Amerika untuk menyerang pasukannya. Namun senjata-senjata tersebut kembali disita oleh pasukan Rusia di medan perang. Pasalnya tentara Ukraina memilih melarikan diri dan meninggalkan senjata tersebut. Keterangan itu disampaikan lewat akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 13 Juni 2022. Militer Rusia mencatat angkatan bersenjata Ukraina semakin banyak menyerang dengan roket anti-tank Amerika. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan roket anti-tank Javelin dan NLAW produksi Swedia yang diimpor oleh negara-negara barat. Selain senjata, militer Rusia juga banyak menyita amunisi. Dari video terlihat kondisi senjata dan peralatan perang lainnya masih sangat layak untuk digunakan kembali. Bahkan siap digunakan untuk melakukan serangan lanjutan. Dengan ini militer Rusia mendapatkan pasokan amunisi dan senjata yang bisa digunakan untuk serangan selanjutnya. Sementara itu Ukraina kini tengah melakukan serangan balik ke Rusia. Ukraina meluncurkan serangan dan menghancurkan pangkalan militer Rusia yang berada di Klitsi, wilayah Bryansk. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Seorang wanita dikabarkan menjadi korban ledakan. Mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov memprediksi perang di Ukraina dapat berlangsung selama 2 tahun. Awalnya Kasyanov mengira rencana Vladimir Putin menginvasi Ukraina hanya sebuah gertakan. Namun ia baru menyadari kesungguhan Putin 3 hari sebelum perang diluncurkan. Kasyanov adalah seorang pemimpin oposisi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia antara tahun 2000 dan 2004 ketika Putin menjadi presiden. Sebelum bekerja di pemerintahan Putin, ia telah meliput beberapa peran dalam pemerintahan Boris Yeltsin. Politisi berusia 64 tahun itu berbalik melawan Putin pada 2008 saat menjadi kandidat saingan dalam pemilihan presiden. Dikutip dari Newsweek, Kasyanov ditolak berpartisipasi karena alasan politik. 2 tahun kemudian, ia ikut mendirikan Koalisi Partai Kebebasan Rakyat dan sejak saat itu menjadi pemimpin oposisi Partai Kebebasan Rakyat atau Parnas. Dalam sebuah wawancara, Kasyanov mengatakan awalnya dia mengira rencana Putin menginvasi Ukraina hanya sebuah gertakan. Namun ketika Presiden Rusia menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Utama pada 21 Februari, Kasyanov baru menyadari bahwa Putin benar-benar bermaksud untuk memulai perang. Dia mengatakan bahwa perang bisa berlangsung hingga 2 tahun. Menurutnya, Ukraina harus menang melawan Rusia untuk menghindari konflik meluas ke daerah lain di Eropa. Apabila Rusia yang menang, dikhawatirkan serangan akan berlanjut ke negara-negara Baltik. Bukan hanya itu, pemimpin oposisi Rusia juga menekankan pentingnya Ukraina memenangkan perang. Kasyanov bahkan tak setuju dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyarankan agar perang diakhiri dengan kompromi. Kemungkinan hal itu akan mencangkup penyerahan wilayah untuk Ukraina. Menurut Kasyanov, perang di Ukraina akan berakhir dan mengubah Rusia. Namun, politisi berusia 64 tahun itu meyakini bahwa Rusia akan kembali ke jalan membangun negara demokratis. Kasyanov berpikir perlu waktu sekitar 1 dekade untuk mendekomunisasi dan mendeputinisasi Rusia.
Amnesty International atau kelompok hak asasi manusia menemukan bukti kejahatan pasukan Rusia di Ukraina. Diketahui pasukan Rusia menggunakan beberapa senjata terlarang yang menargetkan warga sipil. Bahkan senjata itu dipakai secara berulang oleh pasukan Rusia. Dikutip dari tribunjateng.com, kelompok hak asasi manusia itu telah mengumpulkan bukti kejahatan Rusia. Serangan Rusia di Kharkiv menggunakan bom tandan secara berulang dengan membabi buta. Amnesty menyatakan telah menemukan bukti tentang penggunaan bom klaster 9N2110 dan 9N235 secara berulang oleh pasukan Rusia di Kharkiv serta ranjau darat yang tersebar. Semua senjata ini dilarang berdasarkan konvensi internasional. Bom klaster melepaskan lusinan bom atau granat di udara, menyebarkannya tanpa pandang bulu di atas ratusan meter persegi. Baik Rusia maupun Ukraina tidak menandatangani perjanjian internasional yang melarang bom tandan. Konsultan riset Amnesty International Jean-Baptiste Galopin mengatakan kejahatan perang itu tidak pandang bulu dan membahayakan warga sipil. Sebagai contoh, serangan bom tandan di taman bermain di Kharkiv yang menewaskan 9 orang dan melukai 35 orang. Galopin menyatakan Amnesty juga menemukan bahwa pasukan Ukraina telah melanggar hukum humaniter internasional. Pasukan Ukraina menempatkan artileri di dekat bangunan, tempat tinggal, dan menarik tembakan Rusia. Meski demikian, Galopin tidak membenarkan langkah Rusia karena melakukan penembakan ke wilayah kota. Rusia dan Ukraina bukanlah pihak dalam konvensi internasional yang melarang amunisi tandan dan ranjau anti-personil. Namun Amnesty menekankan hukum humaniter internasional melarang serangan sembarangan dan penggunaan senjata yang sifatnya membabi buta. Diketahui sekitar 606 warga sipil di Kharkiv telah tewas, 1.248 orang terluka, dan 600.000 orang dievakuasi. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi laporan Amnesty. Pada awal invasi, Rusia membantah menargetkan warga sipil dan menuduh Ukraina memalsukan bukti kejahatan perang. Pentagon Amerika Serikat meyakini Ukraina bisa memenangkan perang melawan Rusia. Diketahui Amerika Serikat juga akan terus membantu Ukraina dalam memasok senjata. Namun tujuan keterlibatan Amerika Serikat di Ukraina bukanlah pergantian rezim di Rusia. Dikutip dari Russia Today, hal itu disampaikan oleh Wakil Pertahanan untuk Kebijakan Colin Kahl pada Selasa 14 Juni 2022. Colin menyebut sampai saat ini pemerintah Rusia masih belum berhasil mencapai tujuan operasi militer spesial mereka di Ukraina. Menurut Colin, kegagalan Rusia mencapai tujuan mereka dikarenakan adanya bantuan senjata dari Amerika Serikat untuk Ukraina. Colin mengungkit bagaimana Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina senilai 5,3 miliar US dollar atau setara 78 triliun. Colin mengungkap beberapa hal yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam membantu Ukraina, antara lain memastikan Ukraina dapat mempertahankan negaranya sendiri, kemudian memberikan Ukraina kapabilitas untuk memperkuat posisi mereka dalam meja negosiasi dan memastikan Rusia tidak mendapat keuntungan dalam konflik ini. Colin menuding Putin memiliki ambisi untuk mengembalikan teritorial yang dulu pernah menjadi milik Kekaisaran Rusia. Namun ambisi Rusia tersebut belum dapat terrealisasi karena pertahanan Ukraina yang kokoh. Terkait akhir konflik Ukraina-Rusia, Colin menyatakan Amerika Serikat tidak akan meminta kedua belah pihak untuk segera bernegosiasi.
Hari ini Rabu 15 Juni 2022, militer Rusia melakukan latihan tempur dengan militer paling menakutkan di Suriah bernama Harimau. Detik-detik pasukan khusus Harimau militer Rusia melakukan latihan bersama diunggah ke Telegram Kementerian Pertahanan Rusia. Tampak latihan tersebut melibatkan helikopter, jet tempur, dan kru tempur mengendarai sepeda motor. Para tentara terlihat melakukan terjun payung dari pesawat. Beberapa tentara melakukan pendakian hingga latihan tembak bersama untuk mengenai musuh. Dikabarkan sebelumnya Ukraina telah melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Dalam video yang beredar, tampak jejak rudal di langit dan asap yang membumbung tinggi. Tentara dan helikopter datang untuk memeriksa kawah bekas ledakan. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni 2022 pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Dikabarkan satu orang wanita menjadi korban ledakan. Informasi awal bila dilihat di reruntuhan diduga serangan itu dilakukan oleh rudal TOCH-KU. Sebelumnya pada Sabtu 11 Juni 2022 terdapat laporan yang menyebutkan adanya serangan sabotase di unit militer dekat Klinci. Peralatan militer perang Rusia dilaporkan rusak. Pada 30 Juni 2022 mendatang, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Media Rusia mengatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat penting. Indonesia bahkan dianggap Rusia sebagai mitra penting hingga mempertahankan sejumlah kerjasama. Kabar tersebut dipublikasikan oleh media Rusia TASS pada Selasa 14 Juni 2022. Menurut sumber dari Kremlin, Jokowi akan bertemu Putin pada 30 Juni. Dikatakannya, kunjungan Jokowi akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Lantaran bersifat penting, Rusia saat ini tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut Jokowi. TASS menyebut Indonesia adalah mitra penting bagi Moskow. Rusia bahkan mempertahankan ikatan politik dan ekonomi yang intensif dengan Indonesia. Terlebih tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 sekaligus tuan rumah KTT G20 yang akan digelar di Bali November mendatang. Dalam KTT tersebut, Indonesia memastikan akan mengundang Presiden Putin. Rusia sudah mengonfirmasi Putin akan berpartisipasi meski belum diketahui formatnya. Terkait dengan pertemuan antara Jokowi dan Putin tersebut, sejauh ini belum ada konfirmasi dari istana.
Presiden Joko Widodo dilaporkan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 Juni mendatang. Disebutkan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Putin ini sangat penting. Kabar pertemuan dua pemimpin negara ini diberitakan oleh media Rusia, TASS, pada Selasa 14 Juni. Menurut sumber Kremlin, pertemuan akan dilakukan pada 30 Juni 2022 di Moskow. Sumber tersebut mengatakan hal ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting, sehingga mereka tengah melakukan persiapan dari sekarang. Indonesia disebut sebagai mitra penting bagi Rusia dalam menjalankan hubungan politik dan juga ekonomi. Terlebih tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 sekaligus tuan rumah KTT G20 yang akan digelar di Bali November mendatang. Dalam KTT tersebut, Indonesia memastikan akan mengundang Presiden Putin. Rusia sudah mengonfirmasi Putin akan berpartisipasi meski belum diketahui formatnya. Terkait dengan pertemuan antara Jokowi dan Putin tersebut, sejauh ini belum ada konfirmasi dari istana. Pada Selasa 14 Juni 2022, 9 pesawat tak berawak Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di daerah permukiman wilayah Kharkiv. Tak hanya itu, rudal yang diluncurkan Rusia juga menghantam 11 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Lebih dari 350 tentara Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu mengenai unit artileri angkatan bersenjata Ukraina, termasuk 3 peleton sistem roket peluncuran ganda Grad di area permukiman. Penerbangan operasional taktis dan militer menghancurkan 101 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. 3 pos komando, 13 tank, dan kendaraan tempur lapis baja juga ikut hancur. Selain itu, sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh sebuah pesawat Ukraina di wilayah Slavyansk. Pesawat yang ditembak jatuh tersebut merupakan pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina. Sebuah helikopter Mi-24 juga ditembak jatuh di wilayah Snigarevka Nikolaev. Rudal balistik Toch-KU yang diluncurkan Ukraina juga dicegat di wilayah Kharkiv. Tak hanya itu, 14 roket Smerch MLRS juga dicegat di wilayah permukiman Donetsk.
Setelah terus digempur oleh Rusia, kini Ukraina melakukan serangan balik. Ukraina meluncurkan serangan dan menghancurkan pangkalan militer Rusia yang berada di Klinci, wilayah Bryansk. Dalam video yang beredar tampak jejak rudal di langit dan asap yang membumbung tinggi. Tentara dan helikopter datang untuk memeriksa kawah bekas ledakan. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni 2022 pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Dikabarkan satu orang wanita menjadi korban ledakan. Dikutip dari dailymail.co.uk Rabu 15 Juni 2022, dari informasi awal bila dilihat di reruntuhan, diduga serangan itu dilakukan oleh rudal Tochka-U. Sebelumnya pada Sabtu 11 Juni 2022, terdapat laporan yang menyebutkan adanya serangan sabotase di unit militer dekat Klinci. Peralatan militer perang Rusia dilaporkan rusak. Rusia mengungkapkan bahwa saat ini Ukraina banyak menggunakan roket anti-tank Amerika untuk menyerang pasukannya. Namun senjata-senjata tersebut kembali disita oleh pasukan Rusia di medan perang. Pasalnya tentara Ukraina memilih melarikan diri dan meninggalkan senjata tersebut. Keterangan itu disampaikan lewat akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 13 Juni 2022. Militer Rusia mencatat angkatan bersenjata Ukraina semakin banyak menyerang dengan roket anti-tank Amerika. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan roket anti-tank Javelin dan NLAW produksi Swedia yang diimpor oleh negara-negara barat. Selain senjata, militer Rusia juga banyak menyita amunisi. Dari video terlihat kondisi senjata dan peralatan perang lainnya masih sangat layak untuk digunakan kembali. Bahkan siap digunakan untuk melakukan serangan lanjutan. Dengan ini militer Rusia mendapatkan pasokan amunisi dan senjata yang bisa digunakan untuk serangan selanjutnya. Sementara itu Ukraina kini tengah melakukan serangan balik ke Rusia. Ukraina meluncurkan serangan dan menghancurkan pangkalan militer Rusia yang berada di Klinci, wilayah Bryansk. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Seorang wanita dikabarkan menjadi korban ledakan.
Mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov memprediksi perang di Ukraina dapat berlangsung selama 2 tahun. Awalnya Kasyanov mengira rencana Vladimir Putin menginvasi Ukraina hanya sebuah gertakan. Namun ia baru menyadari kesungguhan Putin 3 hari sebelum perang diluncurkan. Kasyanov adalah seorang pemimpin oposisi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia antara tahun 2000 dan 2004 ketika Putin menjadi presiden. Sebelum bekerja di pemerintahan Putin, ia telah meliput beberapa peran dalam pemerintahan Boris Yeltsin. Politisi berusia 64 tahun itu berbalik melawan Putin pada 2008 saat menjadi kandidat saingan dalam pemilihan presiden. Dikutip dari Newsweek, Kasyanov ditolak berpartisipasi karena alasan politik. 2 tahun kemudian, ia ikut mendirikan Koalisi Partai Kebebasan Rakyat dan sejak saat itu menjadi pemimpin oposisi Partai Kebebasan Rakyat atau Parnas. Dalam sebuah wawancara, Kasyanov mengatakan awalnya dia mengira rencana Putin menginvasi Ukraina hanya sebuah gertakan. Namun ketika Presiden Rusia menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Utama pada 21 Februari, Kasyanov baru menyadari bahwa Putin benar-benar bermaksud untuk memulai perang. Dia mengatakan bahwa perang bisa berlangsung hingga 2 tahun. Menurutnya, Ukraina harus menang melawan Rusia untuk menghindari konflik meluas ke daerah lain di Eropa. Apabila Rusia yang menang, dikhawatirkan serangan akan berlanjut ke negara-negara Baltik. Bukan hanya itu, pemimpin oposisi Rusia juga menekankan pentingnya Ukraina memenangkan perang. Kasyanov bahkan tak setuju dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyarankan agar perang diakhiri dengan kompromi. Kemungkinan hal itu akan mencangkup penyerahan wilayah untuk Ukraina. Menurut Kasyanov, perang di Ukraina akan berakhir dan mengubah Rusia. Namun, politisi berusia 64 tahun itu meyakini bahwa Rusia akan kembali ke jalan membangun negara demokratis. Kasyanov berpikir perlu waktu sekitar 1 dekade untuk mendekomunisasi dan mendeputinisasi Rusia. Amnesty International atau kelompok hak asasi manusia menemukan bukti kejahatan pasukan Rusia di Ukraina. Diketahui pasukan Rusia menggunakan beberapa senjata terlarang yang menargetkan warga sipil. Bahkan senjata itu dipakai secara berulang oleh pasukan Rusia. Dikutip dari tribunjateng.com, kelompok hak asasi manusia itu telah mengumpulkan bukti kejahatan Rusia. Serangan Rusia di Kharkiv menggunakan bom tandan secara berulang dengan membabi buta. Amnesty menyatakan telah menemukan bukti tentang penggunaan bom klaster 9N2110 dan 9N235 secara berulang oleh pasukan Rusia di Kharkiv serta ranjau darat yang tersebar. Semua senjata ini dilarang berdasarkan konvensi internasional. Bom klaster melepaskan lusinan bom atau granat di udara, menyebarkannya tanpa pandang bulu di atas ratusan meter persegi. Baik Rusia maupun Ukraina tidak menandatangani perjanjian internasional yang melarang bom tandan. Konsultan riset Amnesty International Jean-Baptiste Galopin mengatakan kejahatan perang itu tidak pandang bulu dan membahayakan warga sipil. Sebagai contoh, serangan bom tandan di taman bermain di Kharkiv yang menewaskan 9 orang dan melukai 35 orang. Galopin menyatakan Amnesty juga menemukan bahwa pasukan Ukraina telah melanggar hukum humaniter internasional. Pasukan Ukraina menempatkan artileri di dekat bangunan, tempat tinggal dan menarik tembakan Rusia. Meski demikian, Galopin tidak membenarkan langkah Rusia karena melakukan penembakan ke wilayah kota. Rusia dan Ukraina bukanlah pihak dalam konvensi internasional yang melarang amunisi tandan dan ranjau anti-personil. Namun Amnesty menekankan hukum humaniter internasional melarang serangan sembarangan dan penggunaan senjata yang sifatnya membabi buta. Diketahui sekitar 606 warga sipil di Kharkiv telah tewas, 1.248 orang terluka dan 600.000 orang dievakuasi. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi laporan Amnesty. Pada awal invasi, Rusia membantah menargetkan warga sipil dan menuduh Ukraina memalsukan bukti kejahatan perang.
Pentagon Amerika Serikat meyakini Ukraina bisa memenangkan perang melawan Rusia. Diketahui Amerika Serikat juga akan terus membantu Ukraina dalam memasok senjata. Namun tujuan keterlibatan Amerika Serikat di Ukraina bukanlah pergantian rezim di Rusia. Dikutip dari Russia Today, hal itu disampaikan oleh Wakil Pertahanan untuk Kebijakan Colin Kahl pada Selasa 14 Juni 2022. Colin menyebut sampai saat ini pemerintah Rusia masih belum berhasil mencapai tujuan operasi militer spesial mereka di Ukraina. Menurut Colin, kegagalan Rusia mencapai tujuan mereka dikarenakan adanya bantuan senjata dari Amerika Serikat untuk Ukraina. Colin mengungkit bagaimana Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina senilai 5,3 miliar US dollar atau setara 78 triliun. Colin mengungkap beberapa hal yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam membantu Ukraina, antara lain memastikan Ukraina dapat mempertahankan negaranya sendiri, kemudian memberikan Ukraina kapabilitas untuk memperkuat posisi mereka dalam meja negosiasi dan memastikan Rusia tidak mendapat keuntungan dalam konflik ini. Colin menuding Putin memiliki ambisi untuk mengembalikan teritorial yang dulu pernah menjadi milik Kekaisaran Rusia. Namun ambisi Rusia tersebut belum dapat terrealisasi karena pertahanan Ukraina yang kokoh. Terkait akhir konflik Ukraina-Rusia, Colin menyatakan Amerika Serikat tidak akan meminta kedua belah pihak untuk segera bernegosiasi. Hari ini Rabu 15 Juni 2022, militer Rusia melakukan latihan tempur dengan militer paling menakutkan di Suriah bernama Harimau. Detik-detik pasukan khusus Harimau militer Rusia melakukan latihan bersama diunggah ke Telegram Kementerian Pertahanan Rusia. Tampak latihan tersebut melibatkan helikopter, jet tempur, dan kru tempur mengendarai sepeda motor. Para tentara terlihat melakukan terjun payung dari pesawat. Beberapa tentara melakukan pendakian hingga latihan tembak bersama untuk mengenai musuh. Dikabarkan sebelumnya Ukraina telah melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Dalam video yang beredar, tampak jejak rudal di langit dan asap yang membumbung tinggi. Tentara dan helikopter datang untuk memeriksa kawah bekas ledakan. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni 2022 pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Dikabarkan satu orang wanita menjadi korban ledakan. Informasi awal bila dilihat di reruntuhan diduga serangan itu dilakukan oleh rudal Tochka-U. Sebelumnya pada Sabtu 11 Juni 2022 terdapat laporan yang menyebutkan adanya serangan sabotase di unit militer dekat Klinci. Peralatan militer perang Rusia dilaporkan rusak.
Pada 30 Juni 2022 mendatang, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Media Rusia mengatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat penting. Indonesia bahkan dianggap Rusia sebagai mitra penting hingga mempertahankan sejumlah kerjasama. Kabar tersebut dipublikasikan oleh media Rusia TASS pada Selasa 14 Juni 2022. Menurut sumber dari Kremlin, Jokowi akan bertemu Putin pada 30 Juni. Dikatakannya, kunjungan Jokowi akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Lantaran bersifat penting, Rusia saat ini tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut Jokowi. TASS menyebut Indonesia adalah mitra penting bagi Moskow. Rusia bahkan mempertahankan ikatan politik dan ekonomi yang intensif dengan Indonesia. Terlebih tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 sekaligus tuan rumah KTT G20 yang akan digelar di Bali November mendatang. Dalam KTT tersebut, Indonesia memastikan akan mengundang Presiden Putin. Rusia sudah mengonfirmasi Putin akan berpartisipasi meski belum diketahui formatnya. Terkait dengan pertemuan antara Jokowi dan Putin tersebut, sejauh ini belum ada konfirmasi dari istana. Presiden Joko Widodo dilaporkan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 Juni mendatang. Disebutkan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Putin ini sangat penting. Kabar pertemuan dua pemimpin negara ini diberitakan oleh media Rusia, TASS, pada Selasa 14 Juni. Menurut sumber Kremlin, pertemuan akan dilakukan pada 30 Juni 2022 di Moskow. Sumber tersebut mengatakan hal ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting, sehingga mereka tengah melakukan persiapan dari sekarang. Indonesia disebut sebagai mitra penting bagi Rusia dalam menjalankan hubungan politik dan juga ekonomi. Terlebih tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 sekaligus tuan rumah KTT G20 yang akan digelar di Bali November mendatang. Dalam KTT tersebut, Indonesia memastikan akan mengundang Presiden Putin. Rusia sudah mengonfirmasi Putin akan berpartisipasi meski belum diketahui formatnya. Terkait dengan pertemuan antara Jokowi dan Putin tersebut, sejauh ini belum ada konfirmasi dari istana.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov memprediksi perang di Ukraina dapat berlangsung selama 2 tahun. Awalnya Kasyanov mengira rencana Vladimir Putin menginvasi Ukraina hanya sebuah gertakan. Namun ia baru menyadari kesungguhan Putin 3 hari sebelum perang diluncurkan. Pada Selasa 14 Juni 2022, 9 pesawat tak berawak Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di daerah permukiman wilayah Kharkiv. Tak hanya itu, rudal yang diluncurkan Rusia juga menghantam 11 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Lebih dari 350 tentara Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu mengenai unit artileri angkatan bersenjata Ukraina, termasuk 3 peleton sistem roket peluncuran ganda Grad di area permukiman. Penerbangan operasional taktis dan militer menghancurkan 101 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. 3 pos komando, 13 tank, dan kendaraan tempur lapis baja juga ikut hancur. Selain itu, sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh sebuah pesawat Ukraina di wilayah Slavyansk. Pesawat yang ditembak jatuh tersebut merupakan pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina. Sebuah helikopter Mi-24 juga ditembak jatuh di wilayah Snigarevka Nikolaev. Rudal balistik Tochka-U yang diluncurkan Ukraina juga dicegat di wilayah Kharkiv. Tak hanya itu, 14 roket Smerch MLRS juga dicegat di wilayah permukiman Donetsk. Setelah terus digempur oleh Rusia, kini Ukraina melakukan serangan balik. Ukraina meluncurkan serangan dan menghancurkan pangkalan militer Rusia yang berada di Klinci, wilayah Bryansk. Dalam video yang beredar tampak jejak rudal di langit dan asap yang membumbung tinggi. Tentara dan helikopter datang untuk memeriksa kawah bekas ledakan. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni 2022 pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Dikabarkan satu orang wanita menjadi korban ledakan. Dikutip dari dailymail.co.uk Rabu 15 Juni 2022, dari informasi awal bila dilihat di reruntuhan, diduga serangan itu dilakukan oleh rudal Tochka-U. Sebelumnya pada Sabtu 11 Juni 2022, terdapat laporan yang menyebutkan adanya serangan sabotase di unit militer dekat Klinci. Peralatan militer perang Rusia dilaporkan rusak.
Rusia mengungkapkan bahwa saat ini Ukraina banyak menggunakan roket anti-tank Amerika untuk menyerang pasukannya. Namun senjata-senjata tersebut kembali disita oleh pasukan Rusia di medan perang. Asalnya tentara Ukraina memilih melarikan diri dan meninggalkan senjata tersebut. Keterangan itu disampaikan lewat akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 13 Juni 2022. Militer Rusia mencatat angkatan bersenjata Ukraina semakin banyak menyerang dengan roket anti-tank Amerika. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan roket anti-tank Javelin dan NLAW produksi Swedia yang diimpor oleh negara-negara barat. Selain senjata, militer Rusia juga banyak menyita amunisi. Dari video terlihat kondisi senjata dan peralatan perang lainnya masih sangat layak untuk digunakan kembali. Bahkan siap digunakan untuk melakukan serangan lanjutan. Dengan ini militer Rusia mendapatkan pasokan amunisi dan senjata yang bisa digunakan untuk serangan selanjutnya. Sementara itu Ukraina kini tengah melakukan serangan balik ke Rusia. Ukraina meluncurkan serangan dan menghancurkan pangkalan militer Rusia yang berada di Klitsi, wilayah Bryansk. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Seorang wanita dikabarkan menjadi korban ledakan. Mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov memprediksi perang di Ukraina dapat berlangsung selama 2 tahun. Awalnya Kasyanov mengira rencana Vladimir Putin menginvasi Ukraina hanya sebuah gertakan. Namun ia baru menyadari kesungguhan Putin 3 hari sebelum perang diluncurkan. Kasyanov adalah seorang pemimpin oposisi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia antara tahun 2000 dan 2004 ketika Putin menjadi presiden. Sebelum bekerja di pemerintahan Putin, ia telah meliput beberapa peran dalam pemerintahan Boris Yeltsin. Politisi berusia 64 tahun itu berbalik melawan Putin pada 2008 saat menjadi kandidat saingan dalam pemilihan presiden. Dikutip dari Newsweek, Kasyanov ditolak berpartisipasi karena alasan politik. 2 tahun kemudian, ia ikut mendirikan Koalisi Partai Kebebasan Rakyat dan sejak saat itu menjadi pemimpin oposisi Partai Kebebasan Rakyat atau Parnas. Dalam sebuah wawancara, Kasyanov mengatakan awalnya dia mengira rencana Putin menginvasi Ukraina hanya sebuah gertakan. Namun ketika Presiden Rusia menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Utama pada 21 Februari, Kasyanov baru menyadari bahwa Putin benar-benar bermaksud untuk memulai perang. Dia mengatakan bahwa perang bisa berlangsung hingga 2 tahun. Menurutnya, Ukraina harus menang melawan Rusia untuk menghindari konflik meluas ke daerah lain di Eropa. Apabila Rusia yang menang, dikhawatirkan serangan akan berlanjut ke negara-negara Baltik. Bukan hanya itu, pemimpin oposisi Rusia juga menekankan pentingnya Ukraina memenangkan perang. Kasyanov bahkan tak setuju dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyarankan agar perang diakhiri dengan kompromi. Kemungkinan hal itu akan mencangkup penyerahan wilayah untuk Ukraina. Menurut Kasyanov, perang di Ukraina akan berakhir dan mengubah Rusia. Namun, politisi berusia 64 tahun itu meyakini bahwa Rusia akan kembali ke jalan membangun negara demokratis. Kasyanov berpikir perlu waktu sekitar 1 dekade untuk mendekomunisasi dan mendeputinisasi Rusia.
Amnesty Internasional atau kelompok hak asasi manusia menemukan bukti kejahatan pasukan Rusia di Ukraina. Diketahui pasukan Rusia menggunakan beberapa senjata terlarang yang menargetkan warga sipil. Bahkan senjata itu dipakai secara berulang oleh pasukan Rusia. Dikutip dari tribunjateng.com, kelompok hak asasi manusia itu telah mengumpulkan bukti kejahatan Rusia. Serangan Rusia di Kharkiv menggunakan bom tandan secara berulang dengan membabi buta. Amnesty menyatakan telah menemukan bukti tentang penggunaan bom klaster 9N2110 dan 9N235 secara berulang oleh pasukan Rusia di Kharkiv serta ranjau darat yang tersebar. Semua senjata ini dilarang berdasarkan konvensi internasional. Bom klaster melepaskan lusinan bom atau granat di udara, menyebarkannya tanpa pandang bulu di atas ratusan meter persegi. Baik Rusia maupun Ukraina tidak menandatangani perjanjian internasional yang melarang bom tandan. Konsultan riset Amnesty Internasional Jean-Baptiste Galopin mengatakan kejahatan perang itu tidak pandang bulu dan membahayakan warga sipil. Sebagai contoh, serangan bom tandan di taman bermain di Kharkiv yang menewaskan 9 orang dan melukai 35 orang. Galopin menyatakan Amnesty juga menemukan bahwa pasukan Ukraina telah melanggar hukum humaniter internasional. Pasukan Ukraina menempatkan artileri di dekat bangunan, tempat tinggal, dan menarik tembakan Rusia. Meski demikian, Galopin tidak membenarkan langkah Rusia karena melakukan penembakan ke wilayah kota. Rusia dan Ukraina bukanlah pihak dalam konvensi internasional yang melarang amunisi tandan dan ranjau anti-personil. Namun Amnesty menekankan hukum humaniter internasional melarang serangan sembarangan dan penggunaan senjata yang sifatnya membabi buta. Diketahui sekitar 606 warga sipil di Kharkiv telah tewas, 1.248 orang terluka, dan 600.000 orang dievakuasi. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi laporan Amnesty. Pada awal invasi, Rusia membantah menargetkan warga sipil dan menuduh Ukraina memalsukan bukti kejahatan perang. Pentagon Amerika Serikat meyakini Ukraina bisa memenangkan perang melawan Rusia. Diketahui Amerika Serikat juga akan terus membantu Ukraina dalam memasok senjata. Namun tujuan keterlibatan Amerika Serikat di Ukraina bukanlah pergantian rezim di Rusia. Dikutip dari Russia Today, hal itu disampaikan oleh Wakil Pertahanan untuk Kebijakan Colin Kahl pada Selasa 14 Juni 2022. Colin menyebut sampai saat ini pemerintah Rusia masih belum berhasil mencapai tujuan operasi militer spesial mereka di Ukraina. Menurut Colin, kegagalan Rusia mencapai tujuan mereka dikarenakan adanya bantuan senjata dari Amerika Serikat untuk Ukraina. Colin mengungkit bagaimana Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina senilai 5,3 miliar US dollar atau setara 78 triliun. Colin mengungkap beberapa hal yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam membantu Ukraina, antara lain memastikan Ukraina dapat mempertahankan negaranya sendiri, kemudian memberikan Ukraina kapabilitas untuk memperkuat posisi mereka dalam meja negosiasi dan memastikan Rusia tidak mendapat keuntungan dalam konflik ini. Colin menuding Putin memiliki ambisi untuk mengembalikan teritorial yang dulu pernah menjadi milik Kekaisaran Rusia. Namun ambisi Rusia tersebut belum dapat terrealisasi karena pertahanan Ukraina yang kokoh. Terkait akhir konflik Ukraina-Rusia, Colin menyatakan Amerika Serikat tidak akan meminta kedua belah pihak untuk segera bernegosiasi.
Rabu 15 Juni 2022, militer Rusia melakukan latihan tempur dengan militer paling menakutkan di Suriah bernama Harimau. Detik-detik pasukan khusus Harimau militer Rusia melakukan latihan bersama diunggah ke Telegram Kementerian Pertahanan Rusia. Tampak latihan tersebut melibatkan helikopter, jet tempur, dan kru tempur mengendarai sepeda motor. Para tentara terlihat melakukan terjun payung dari pesawat. Beberapa tentara melakukan pendakian hingga latihan tembak bersama untuk mengenai musuh. Dikabarkan sebelumnya Ukraina telah melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Dalam video yang beredar, tampak jejak rudal di langit dan asap yang membumbung tinggi. Tentara dan helikopter datang untuk memeriksa kawah bekas ledakan. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni 2022 pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Dikabarkan satu orang wanita menjadi korban ledakan. Informasi awal bila dilihat di reruntuhan diduga serangan itu dilakukan oleh rudal Tochka-U. Sebelumnya pada Sabtu 11 Juni 2022 terdapat laporan yang menyebutkan adanya serangan sabotase di unit militer dekat Klinci. Peralatan militer perang Rusia dilaporkan rusak. Pada 30 Juni 2022 mendatang, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Media Rusia mengatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat penting. Indonesia bahkan dianggap Rusia sebagai mitra penting hingga mempertahankan sejumlah kerjasama. Kabar tersebut dipublikasikan oleh media Rusia TASS pada Selasa 14 Juni 2022. Menurut sumber dari Kremlin, Jokowi akan bertemu Putin pada 30 Juni. Dikatakannya, kunjungan Jokowi akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Lantaran bersifat penting, Rusia saat ini tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut Jokowi. TASS menyebut Indonesia adalah mitra penting bagi Moskow. Rusia bahkan mempertahankan ikatan politik dan ekonomi yang intensif dengan Indonesia. Terlebih tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 sekaligus tuan rumah KTT G20 yang akan digelar di Bali November mendatang. Dalam KTT tersebut, Indonesia memastikan akan mengundang Presiden Putin. Rusia sudah mengonfirmasi Putin akan berpartisipasi meski belum diketahui formatnya. Terkait dengan pertemuan antara Jokowi dan Putin tersebut, sejauh ini belum ada konfirmasi dari istana.
Presiden Joko Widodo dilaporkan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 Juni mendatang. Disebutkan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Putin ini sangat penting. Kabar pertemuan dua pemimpin negara ini diberitakan oleh media Rusia, TASS, pada Selasa 14 Juni. Menurut sumber Kremlin, pertemuan akan dilakukan pada 30 Juni 2022 di Moskow. Sumber tersebut mengatakan hal ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting, sehingga mereka tengah melakukan persiapan dari sekarang. Indonesia disebut sebagai mitra penting bagi Rusia dalam menjalankan hubungan politik dan juga ekonomi. Terlebih tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 sekaligus tuan rumah KTT G20 yang akan digelar di Bali November mendatang. Dalam KTT tersebut, Indonesia memastikan akan mengundang Presiden Putin. Rusia sudah mengonfirmasi Putin akan berpartisipasi meski belum diketahui formatnya. Terkait dengan pertemuan antara Jokowi dan Putin tersebut, sejauh ini belum ada konfirmasi dari istana. Pada Selasa 14 Juni 2022, 9 pesawat tak berawak Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di daerah permukiman wilayah Kharkiv. Tak hanya itu, rudal yang diluncurkan Rusia juga menghantam 11 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Lebih dari 350 tentara Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu mengenai unit artileri angkatan bersenjata Ukraina, termasuk 3 peleton sistem roket peluncuran ganda Grad di area permukiman. Penerbangan operasional taktis dan militer menghancurkan 101 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. 3 pos komando, 13 tank, dan kendaraan tempur lapis baja juga ikut hancur. Selain itu, sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh sebuah pesawat Ukraina di wilayah Slaviansk. Pesawat yang ditembak jatuh tersebut merupakan pesawat MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina. Sebuah helikopter Mi-24 juga ditembak jatuh di wilayah Snigerevka Nikolaev. Rudal balistik Toch-KU yang diluncurkan Ukraina juga dicegat di wilayah Kharkiv. Tak hanya itu, 14 roket Smerch MLRS juga dicegat di wilayah permukiman Donetsk.
Setelah terus digempur oleh Rusia, kini Ukraina melakukan serangan balik. Ukraina meluncurkan serangan dan menghancurkan pangkalan militer Rusia yang berada di Klinci, wilayah Bryansk. Dalam video yang beredar, tampak jejak rudal di langit dan asap yang membumbung tinggi. Tentara dan helikopter datang untuk memeriksa kawah bekas ledakan. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni 2022 pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Dikabarkan satu orang wanita menjadi korban ledakan. Dikutip dari dailymail.co.uk Rabu 15 Juni 2022, dari informasi awal bila dilihat di reruntuhan, diduga serangan itu dilakukan oleh rudal Tochka-U. Sebelumnya pada Sabtu 11 Juni 2022, terdapat laporan yang menyebutkan adanya serangan sabotase di unit militer dekat Klinci. Peralatan militer perang Rusia dilaporkan rusak. Rusia mengungkapkan bahwa saat ini Ukraina banyak menggunakan roket anti-tank Amerika untuk menyerang pasukannya. Namun senjata-senjata tersebut kembali disita oleh pasukan Rusia di medan perang. Pasalnya tentara Ukraina memilih melarikan diri dan meninggalkan senjata tersebut. Keterangan itu disampaikan lewat akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 13 Juni 2022. Militer Rusia mencatat angkatan bersenjata Ukraina semakin banyak menyerang dengan roket anti-tank Amerika. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan roket anti-tank Javelin dan NLAW produksi Swedia yang diimpor oleh negara-negara barat. Selain senjata, militer Rusia juga banyak menyita amunisi. Dari video terlihat kondisi senjata dan peralatan perang lainnya masih sangat layak untuk digunakan kembali. Bahkan siap digunakan untuk melakukan serangan lanjutan. Dengan ini militer Rusia mendapatkan pasokan amunisi dan senjata yang bisa digunakan untuk serangan selanjutnya. Sementara itu Ukraina kini tengah melakukan serangan balik ke Rusia. Ukraina meluncurkan serangan dan menghancurkan pangkalan militer Rusia yang berada di Klinci, wilayah Bryansk. Diperkirakan Ukraina melakukan serangan tersebut pada Selasa 14 Juni pagi. Serangan dilakukan terhadap pangkalan militer yang berjarak 40 mil. Saluran Telegram lokal mengabarkan api akibat serangan itu menyebar ke blok apartemen terdekat. Seorang wanita dikabarkan menjadi korban.